Di akhir episode yang lalu, Do-hee melamar Kwon di hadapan banyak orang. Sayangnya dia ditolak dan dia terkejut dengan jawabannya. Sok-hun mencoba turun tangan, tapi Do-hee memperingatkan dia untuk tidak mengatakan apa-apa dan mulai berjalan pergi. Tanpa rasa bersalah, Kwon secara otomatis mengikuti dan dia mempertanyakan mengapa Do-hee melakukan hal itu. Tak ingin malu, Do-hee mengatakan jika ia seharusnya memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian, keluarga tersebut berkumpul kembali di kantor Jong-suk. Mereka masih tidak percaya ibunya membuat surat wasiat seperti itu. Suk-min berkata, percuma saja memperebutkan warisan. Jika lebih baik, mereka memberikan apa yang ibunya minta. Suk-min melihat ke sekeliling dan melihat kacamata ibunya. Hal itu membangkitkan kenangan 12 tahun yang lalu ketika ibunya memaksanya menghadapi hukum setelah dia menabrak seseorang saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Sementara itu, Do-gyeon merokok di taman Jong-suk dan sengaja menginjak kupu-kupu. Secara simbolis, ia kecewa dengan pembagian surat warisan. Dan berdasarkan ekspresi wajahnya, sepertinya ia sangat membenci Jong-suk, entah apa alasannya. Kembali ke Do-hee dan Kwon, dia mengantarnya pulang. Selama perjalanan, Do-hee memintanya untuk mengabaikan lamaran tadi, dengan mengatakan bahwa dia tidak serius. Padahal sebenarnya Do-hee sangat terluka atas penolakan tersebut. Tapi demi gengsi, ia mempertahankan egonya. Kwon sendiri tidak peduli dengan proposal lamaran tadi. Dia tidak ingin menikah. Do-hee lalu mengubah topik pembicaraan dan meminta untuk dinyalakan musik. Tapi semua lagu yang diputar ternyata tentang lamaran dan pernikahan. Do-hee segera memerintahkannya untuk mematikan. Dia pun berpikir tidak akan membiarkan lamaran yang ditolak tadi mempengaruhi bisnisnya. Kwon yang mencoba untuk menunjukkan sesuatu justru ditinggal. Alhasil, dia berjalan ke apartemen untuk memberikan surat wasiat Jong-suk. Tapi tanpa sengaja, dia mendengar rencana Do-hee untuk menenangkan dan menyeretnya ke tempat pernikahan. Tak ingin terseret lebih jauh, Kwon memutuskan untuk pergi. Setelah itu, Sok-hun datang mengunjungi Do-hee karena khawatir. Dia bercerita tentang upaya pembunuhannya dan kecurigaannya tentang alasan Jong-suk dibunuh. Dari situ, Do-hee sangat yakin jika ini adalah salahnya karena dia memberitahu Jong-suk tentang masalahnya. Sok-hun menjelaskan bahwa itu bukan salahnya dan berjanji untuk membantunya menemukan si pembunuh. Dia juga bertanya apakah benar Do-hee berencana menikahi Kwon. Do-hee pun mengklarifikasi bahwa dia akan menikah dengan pria manapun untuk mengambil alih jabatan ketua. Sok-hun menawarkan diri untuk tinggal bersama Do-hee untuk melindunginya. Tapi cewek ini menolak karena ia sudah terbiasa sendiri. Di tempat lain, Kwon memberitahu Bo-gyu tentang kejadian terkini dengan Do-hee. Bo-gyu kemudian menyuruh Kwon menonton film The Bodyguard. Setelah itu ia juga memberitahu 3 aturan menjadi pengawal. Pertama, jangan pernah biarkan dia lepas dari pandangan Anda. Kedua, jangan pernah menyimpang darinya. Dan yang terakhir, jangan pernah jatuh cinta. Bo-gyu menggoda Kwon, mengatakan bahwa dia tidak mengerti tentang cinta dan tidak melihat tanda-tandanya. Tentu saja, Kwon dengan keras menyangkal bahwa dia tidak mungkin jatuh cinta pada manusia. Sementara itu, Sok-hun kembali menawarkan untuk tinggal bersama Do-hee untuk melindunginya. Tapi Do-hee menolak dan memintanya untuk pergi saja. Hanya saja Do-hee setuju untuk menambahkan Sok-hun sebagai kontak darurat di teleponnya. Setelah itu Do-hee menyadari jika dia sendirian lagi untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Dia tidak mendapat kesempatan untuk memproses perasaannya saat mendapatkan notifikasi tentang kisah lamarannya yang ditolak menjadi viral di media. Dia segera menelpon Kwon yang berada dalam situasi sendiri dengan gayung. Kali ini dia kesal mengetahui bahwa Do-hee melamar Kwon. Meskipun demikian, Kwon mengangkat telepon dan pergi menemui Do-hee. Cewek itu menuntut jawaban jujur mengapa Kwon menolaknya. Dengan polosnya, Kwon menegaskan jika ia ingin tetap melajang. Namun Kwon sendiri juga penasaran kenapa Do-hee memilihnya. Belum selesai pembicaraan, Do-hee mulai kesal dan pergi dengan marah. Do-hee berbicara tentang hidupnya dan mengapa manusia merasa sedih. Menurutnya, itu karena kebanyakan manusia mencari kebahagiaan padahal kebahagiaan itu palsu. Dia juga berbicara tentang mendiang orang tuanya dan bagaimana dia menggunakan pekerjaan untuk menghindari perasaan sedih.
bersalah dan mengasihani diri sendiri. Setelah itu Dohee tertidur dan Kwon meletakkan surat Chonsuk di tasnya. Setibanya di apartemen, Dohee memilih untuk tidak diganggu. Namun Dohee masuk ke dalam dan menambahkan dia sebagai kontak darurat di teleponnya. Dohee memutuskan untuk membaca surat Chonsuk dan membuatnya menangis. Dalam surat tersebut, dia menjelaskan keputusannya dan meminta maaf karena meninggalkan Dohee untuk menghadapi serigala. Chonsuk juga berpesan agar Dohee segera menemukan pasangan agar tidak kesepian. Adegan disela dengan geng mafia yang sedang berduka, yang akhirnya mengistirahatkan bos mereka. Pemimpin baru bertekad menemukan Kwon dan memaksanya membayar apa yang telah ia lakukan. Kwon tiba-tiba mengingat lebih banyak tentang kehidupan manusianya. Di situ, dia berbagi kenangannya dengan Bokyu yang menawarkan untuk mencari tahu lebih lanjut. Bokyu justru prihatin karena kembalinya ingatan itu artinya Kwon menjadi manusia. Dengan kata lain, ia tidak abadi lagi dan mulai terlalu khawatir tentang penuaan. Kekhawatiran itu membuat Kwon memutuskan untuk tinggal lebih dekat dengan Dohee untuk mengisi ulang tenaganya. Tapi lama-lama Dohee tahu bahwa Kwon bertindak berbeda. Untuk itu ia selalu berusaha menghindar ketika Kwon ingin memegang tangannya. Wanita aneh meramalkan betapa masa-masa indah mereka akan berumur pendek. Siapa wanita aneh ini dan apa yang dia ketahui? Para karyawan mencoba meningkatkan semangat kerja mereka. Untuk itu, Minso menyarankan untuk mengadakan makan malam tim. Sementara itu, Dohee meminta Dajong menjodohkannya dengan pria yang seharusnya dia temui di hari pertama. Setelah melihat rekaman CCTV di ruangan Chonsuk, Dohee meminta bantuan Kwon untuk menemukan pembunuhnya. Dia juga setuju untuk membiarkan Kwon mengisi ulang kapan saja tenaganya dan di mana ia suka. Sayangnya Kwon tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk menemukan si pembunuh. Alasannya karena pembunuhnya memakai topeng. Kwon tidak pernah melihat wajah aslinya. Para karyawan bergosip mengenai hubungan antara Kwon dan Dohee. Padahal saat ini, kedua orang ini berada di ruangan sempit mendengarkan percakapan mereka. Hanya saja Dohee secara tidak sengaja bergerak dan para pekerja dikejutkan oleh kebisingan tersebut. Untungnya Kwon segera menggunakan kekuatannya untuk memindahkan mereka keluar. Di tempat lain, pria berjaket kulit mengunjungi kantor Chonsuk dan mengingat percakapan terakhir mereka. Chonsuk menyesali bagaimana apel tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Apakah ini petunjuk bahwa pria misterius itu adalah Do-kyung? Kami juga melihat bagaimana dia mendapatkan akses ke tas Chonsuk dan mengubah obatnya. Dohee mendapatkan telepon dari Sok-hun yang memberitahukan bahwa seseorang telah membersihkan laptop Chonsuk. Malam harinya, Dohee dan Kwon pergi ke makan malam tim. Tentu saja semua orang merasa tidak nyaman jika ada bos mereka di sana. Kwon terus berusaha memegang tangan Dohee dan Jungmi kecewa menyaksikannya. Kwon menolak minum karena dia masih bekerja. Tapi semua orang bersenang-senang kecuali Dohee yang mencoba menghindari tangan Kwon. Minsu bertanya mengapa Kwon menolak Dohee. Dengan entengnya pemuda itu mengatakan jika dia menyukai Dohee. Namun ia menambahkan bahwa hanya karena seseorang menyukai daging babi bukan berarti mereka harus menikah dengan babi. Jawaban itu tentu saja membuat Dohee marah dan kemudian pergi. Keluar dari restoran, tanpa diduga, Kwon bertemu dengan geng mafia dan dia disalahkan atas kematian bos mereka. Dohee mencoba menelponnya, namun tidak ada jawaban. Setelah mencari, dia menemukan bahwa Kwon terluka parah karena dipukuli geng mafia. Dohee yang panik berkeinginan untuk menyelamatkan Kwon. Secara spontan dia menggunakan semprotan merica untuk melawan para pria itu. Ketika memiliki kesempatan, Kwon segera meraih lengan Dohee dan bertanya apakah dia tahu cara tenggo. Dohee bingung dan bertanya kenapa. Kwon menjawab bahwa di tenggo, para mitra harus saling percaya. Pria misterius merekam Kwon yang sedang menyembuhkan lukanya secara ajaib serta meraih tangan Dohee. Kwon menggunakan kekuatannya untuk menerangi jalan dan membuat para mafia menari mengikuti musik. Kali ini tarian tenggo dimasukkan ke dalam pertarungan, terlihat sangat mengesankan. Di akhir episode, ketika Dohee dan Kwon mengakhiri tarian mereka, Kwon membacakan 3 aturan pengawal. Setelah itu, dia menatap mata Dohee sambil memeluknya begitu erat
Dalam hati dia bertanya-tanya apakah dia telah jatuh cinta kepadanya. Nah, apakah mungkin iblis jatuh cinta pada manusia? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.